Oke, halo, gue Fajri, dan buat kalian yang udah tahu, thank you so much for that. Dan buat kalian yang belum tahu, selamat datang di channel gue. Akhirnya gue di 2021 ini berusaha buat yang mungkin aktif lagi di YouTube dengan konten yang berbeda. Nah, jadi buat kalian yang selama ini udah ngikutin gue dari 0 sampai sekarang di 12.000 subscriber, mungkin kalian tahu sosok Fajri sebagai seorang content creator yang fokus di game kayak gitu kan, terutama PUBG waktu itu. Dan sayangnya emang gue hapus kontennya, dan sebenarnya agak salah juga sih. Mungkin biar aja gue simpan di sana buat kenang-kenangan gitu kan, ketika konten gue mau berubah ya nggak masalah, tinggal berubah aja. Tapi ya udah, dan udah gue hapus dan gak gue bisa balikin juga. Tapi sekarang gue pengen bikin konten yang berbeda, masih sama seputar hobi gue juga. Jadi game waktu itu adalah hobi gue, dan sekarang yang kalian lihat ini adalah foto videografi, salah satu hobi gue juga. Dan kali ini gue pengen coba untuk bikin video produk sebudget mungkin, yang bisa aja kalian lakuin juga di rumah dengan alat-alat yang sederhana kayak gitu. Entah kamera atau smartphone, apapun itu, yang penting sesederhana mungkin untuk menekan cost, tapi bisa menghasilin kualitas video yang ya lumayan lah. Oke. Jadi kayak gini setupnya yang gue pakai. Ini sederhana banget, nggak ada dekor, nggak ada apapun, ya cuma ya kamar aja. Gue pengen kita lebih santai. Yang penting gue berusaha sih semaksimal mungkin gimana info yang gue sampaikan itu bisa terdeliver ke kalian, dan mudah-mudahan ini sebagai konten yang bermanfaat juga untuk kalian. Dan balik lagi, highlightnya adalah dengan budget yang seminimal mungkin. Oke. Jadi kita sambil overview dulu. Nah, ini setup yang pengen gue bikin hari ini. Jadi gue pengen bikin video produknya. Gue pakai Sony A6000 ini dengan lensa Yongnuo 50mm. Ini budget banget, dan ini yang pengen kita buat hari ini adalah skincare ya, dari salah satu brand di Indonesia. Dan ini cuma begini aja setupnya. Gue punya monitor nggak kepake, dan gue punya buku yang nggak kepake, dan gue rasa dengan setup black on black kayak gini, kalau untuk di frame kamera ya itu bisa lah untuk ngebikin hasil yang bagus dan proper gitu untuk level profesional kayak gitu ya, walaupun setupnya cuma kayak begini. Oh ya, sebelumnya, nah ini untuk lightingnya gue juga pakai lighting yang budget banget. Ada dua sih memang, ada V-lightnya di sini dan ini key lightnya yang lebih terang intensity-nya. Oke, langsung kita coba dan kita lihat gimana hasilnya. Gua harap sih bisa sesuai dengan ekspektasi gue ya, tapi kita coba semaksimal mungkin. Let's go. Ya, jadi gue coba buat ngambil beberapa variasi angle. Yang pertama tadi dari depan, gue coba nge-shoot direct dari depan kayak gitu. Nanti seolah-olah kameranya maju ke depan. Nanti itu semua dilakuin di post production di Premiere Pro. Jadi ini semua sebenarnya full di tripod kameranya. Jadi kameranya statis, cuma nanti movementnya mungkin nanti gue bikin di Premiere Pro kayak gitu. Dan setelah ini kita coba buat bikin second shot, kamera dari atas, dia 45 derajat ke bawah, dan pengen gue coba untuk mungkin barangnya nanti kita jatuhin, terus nanti gue coba biar logonya itu menghadap ke kamera. Mungkin nanti akan beberapa kali take, dan itu bakal susah sih kalau menurut gue, tapi kita coba ya. Gue juga kebetulan punya lampu neonnya dari sini. Ini lampu neonnya DIY sebetulnya. Kalau kalian bikin mungkin total 40 ribuan kali ya. Kalian bikin lampunya dan kalian koneksiin langsung ke colokan kayak gitu. Dan gue punya ide, gue ngide aja sebenarnya. Kayaknya sih lampu ini kita bisa bikin untuk membuat produknya lebih terlihat dramatis kayak gitu. Jadi nanti mungkin gue gerak-gerakin dari kiri ke kanan lampunya untuk meng-highlight produknya. Jadi nanti V-light dan key-lightnya gue matiin, hanya fokus ke lampu itu. Dan menurut gue, ini bayangan gue aja, bisa ngasilin hasil yang lumayan gitu. Jadi nanti kita coba juga pakai tambahan lampu neon ini, yang kalian kalau bikin sendiri paling cuma modal 40.000, bisa lah ya.
Ya, jadi sekarang jam 7. Gue masih harus lanjut lagi karena menurut gue ada beberapa hasil yang masih bisa dimaksimalin. Dan seperti yang lu lihat, gue lagi coba pakai background putih, dan ini kalau lu tahu, gue cuma pakai kertas kalender, men. Dan gue ngide lagi seperti biasa. Kali ini gue pengen coba buat bikin vertical video karena rencananya pengen gue taruh di sosial media, Instagram kayak gitu, dan sekarang lagi booming Reels. Gue pengen coba buat bikin vertical video. Jadi yang tadi itu horizontal videonya udah bisa, udah gue ambil beberapa take dan menurut gue lumayan, dan sekarang kita coba bikin vertical videonya. Yo, produk kedua udah selesai. Jadi gue coba buat nge-shot handbody-nya yang biasa gue pakai juga. Ya, mungkin nanti hasil finalnya gue bakalan kasih di video akhir, dan mungkin hanya beberapa detik aja gitu karena emang gak mau panjang-panjang juga. Oh iya, ada beberapa hal yang pengen gue highlight. Jadi full hari ini gue bikin konten produk foto and video shoot menggunakan alat-alat yang budget. Ya mungkin kamera cukup mahal ya, tapi di sisi lain gue kayak background yang lu lihat di sini ini cuma pakai kertas kalender yang sebenarnya lu bisa dapetin ini dimanapun. Gue yakin di rumah lu masing-masing semua ada kalender ya kan, jadi pasti bisa dipakai kayak gitu. Kertas-kertas yang sisa kayak gitu ya. Ya memang pasti butuh modal sih untuk memulai sesuatu, tapi paling tidak hal yang gue lakuin hari ini menunjukkan bahwa lu bisa membuat hal yang bagus dengan modal tuh seminimal mungkin. Berapa yang bisa gue highlight, ini lighting gue harus mengeluarkan modal sekitar 1 juta, tapi bisa dapat 2 ya kan. Oke lah, ini bukan lighting yang profesional, tapi nggak masalah, fungsinya yang gue cari. Dan oke, mungkin kalau kamera, mikrofon, dan segala macamnya itu lumayan ya. Tapi gue rasa kalian mayoritas punya kamera ya. Kalau misalkan memang nggak punya kamera pun mungkin bisa pakai smartphone. Dan gue pengen juga sih bikin konten. Bisa nggak sih smartphone bikin konten yang cukup profesional, at least buat sosial media kayak gitu. Kalau misalkan kalian suka, boleh komen di bawah mau konten apa lagi. Dan mudah-mudahan ini menginformasikan kalian, mengedukasi kalian. Jadi bermanfaat gitu loh konten yang gue buat ke kalian. Dan oh iya, terakhir nih, gue pakai lampu ini RGB lighting ya. Nanti hasilnya pasti gue masukin juga. Ada hasilnya yang gue pakai RGB lighting ini. Jadi ini gue beli di marketplace cuma 40.000 karena gue ngeliat dari konten kreator TikTok ya. Banyak yang pakai lampu itu buat pemanis background dan hasilnya lumayan bagus. Jadi gue coba pakai untuk kebutuhan gue gitu loh. Dan yang terakhir, buat semua subscriber gue, welcome back. Mudah-mudahan kedepannya bisa aktif terus channel ini dengan konten-konten yang baru dan bermanfaat gitu. Buat kalian 12.000 orang yang subscribe gue, tahu gue sebagai konten kreator gaming, tapi mudah-mudahan dengan konten gue yang baru ini kalian bisa tetap support dan tetap suka dengan konten gue. Dan inilah gue yang mungkin dulu gue nggak pernah kelihatan di YouTube, akhirnya gue sekarang di depan kamera. Terus support gue, kalau emang kalian mau support gue sangat berterima kasih dari hati yang paling dalam. Dan buat kalian yang baru nonton dan merasa teredukasi dengan konten gue ucapkan terima kasih banyak juga. Syukur-syukur kalian mau subscribe dan paling nggak like dan share ke semuanya bahwa konten ini cukup menarik kayak gitu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan stay classy, man.